Buat kalian yang baru terjun ke dunia pasar saham, mungkin masih bingung dengan istilah-istilah yang digunakan. Ya kan? Tenang aja, kalian itu nggak sendiri kok. Di luar sana masih banyak orang yang belum tahu. Mungkin sudah tahu tapi nggak tahu artinya. Betul sekali tuh bro. Dan menurut kami istilah-istilah dalam pasar saham itu sangat penting loh. Ibaratnya gini bro. Ya. Ibaratnya seperti rambu-rambu yang di jalan raya yang mana kita harus tahu. Akibatnya apa? Kalau kita nggak tahu rambu-rambu, kita bisa tersesat atau kita bisa ditilang polisi. Ya betul itu bro. Tapi nggak hanya itu. Kita kalau nggak tahu rambu-rambu, kita tuh juga bisa kecelakaan bro. Bahaya sekali. Iya benar. Nah itulah kenapa dalam perjalanan kita harus tahu rambu-rambu. Sama seperti video kali ini kita akan membahas tentang pentingnya istilah-istilah dalam pasar saham. Kenapa? Karena kalau tidak paham istilah-istilah dalam pasar saham, kalian bisa tersesat, bingung, dan atau malah bisa jadi loss dalam investasinya. Nah, kita akan bahas, ikutin terus video ini ya. Halo, bertemu lagi bersama kami di channel Kaloka Pallevi. Bersama saya Kaloka. Saya Pallevi, seperti biasa kami akan membahas seputar dunia investasi. Bagi kalian yang baru saja menemukan channel kami dan tertarik dengan konten kami, jangan ragu untuk klik like dan subscribe. Istilah yang pertama, bursa efek. Pasti kalian sudah sering dengar istilah ini ya. Jadi, bursa efek itu adalah lembaga yang menyediakan sistem, sarana, prasarana untuk berlangsungnya kegiatan perdagangan saham. Nah, simpelnya gini. Bursa efek itu ibarat seperti mall pembelanjaan, yang mana dalam mall pembelanjaan itu ya kan banyak penjual dan pembeli. Penjualnya macam-macam nih, ada yang jual tas, ada jual makanan, jual baju, jual sepatu dan lain-lain. Pembelinya pun juga bermacam-macam ya, ada anak muda, orang tua, laki, perempuan, dan lain-lain juga. Nah, sama seperti di bursa efek juga banyak tuh pilihan saham, mulai dari saham tambang, saham konstruksi, saham properti, apalagi bro? Teknologi, saham teknologi, consumer good, farmasi dan lain-lain. Nah, kalian bisa beli saham dari sektor manapun asalkan dengan minimal pembelian 1 lot atau 100 lembar saham. Jadi, bursa efek itu juga bisa disebut pasar saham, atau bursa saham. Istilah yang kedua adalah IHSG. Apa itu IHSG? IHSG adalah singkatan dari Indeks Harga Saham Gabungan. Jadi fungsi IHSG adalah untuk mengukur kinerja harga saham pada Bursa Efek Indonesia. Secara umum, IHSG adalah rata-rata pergerakan dari sekumpulan saham berdasarkan kriteria tertentu, metode tertentu, dan dievaluasi secara berkala. Nah, kenapa sih IHSG itu penting? Yang pertama, IHSG itu untuk mengukur kinerja pasar modal atau pasar saham. Yang kedua, IHSG sangat penting untuk investor dalam mengambil keputusan. Misalnya gini, apabila hari ini IHSG hijau, tandanya mayoritas saham-saham yang ada di bursa efek kinerjanya sedang lagi tinggi, lagi bagus-bagusnya. Dan ini juga berfungsi bagi para investor. Apabila melihat IHSG lagi hijau, dia harus mengambil keputusan apakah dia membeli atau menjual saham. Istilah yang ketiga adalah emiten dan efek. Kembali ke cerita mall tadi ya. Semisal kalian jalan-jalan ke mall dan tertarik untuk membeli sebuah handphone. Emiten itu adalah merek handphonenya, sedangkan efek itu adalah jenis HP-nya. Dalam pasar saham, emiten itu adalah pihak yang menerbitkan dan memperdagangkan efek kepada para investornya. Contohnya Bank BCA, Bank BRI, Bank BNI, dan perusahaan-perusahaan yang lain. Sedangkan efek, contohnya itu saham BCA, saham BRI, saham BNI, dan saham-saham yang lain. Istilah yang keempat adalah perusahaan sekuritas. Ibarat mall itu bursa efek, maka perusahaan sekuritas itu ibarat toko atau gerai yang berfungsi sebagai perantara antara penjual produk dan calon pembeli. Semisal nih, kalian ingin membeli handphone dengan merek A. Jadi kalian harus membeli ke toko yang menjual handphone merek A. Dan kalian itu nggak bisa langsung beli ke pabriknya. Ada banyak pilihan sekuritas, pilihlah
perusahaan sekuritas yang sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Kalian bisa cek di www.idx.co.id. Di sana ada banyak pilihan sekuritas. Misalkan Indo Premier, Mandiri Sekuritas, Pintrago, MNC Sekuritas, dan masih banyak yang lain. Pilihlah perusahaan sekuritas yang punya kinerja baik dan menurut kalian yang paling bagus. Supaya apa? Supaya kalian bisa cuan di pasar saham. Istilah yang kelima adalah buy and sell. Istilah ini adalah istilah yang digunakan untuk proses jual beli pada saham. Seperti pada artinya ya, buy itu berarti kalian proses untuk membeli sebuah saham. Sedangkan sell itu adalah proses kalian itu menjual saham. Yang keenam adalah capital gain. Salah satu tujuan untuk menginvestasi adalah mendapatkan capital gain. Capital gain itu istilah untuk menggambarkan kenaikan dari investasi kita. Secara umum, capital gain artinya keuntungan. Nah, gimana caranya untuk menghitung capital gain? Yaitu dengan cara harga jual dikurangi dengan harga beli. Apabila harga jual lebih tinggi daripada harga beli, berarti kalian mendapatkan capital gain. Istilah yang ketujuh adalah capital loss. Kebalikan dari capital gain, capital loss itu artinya kerugian, yang mana harga jual lebih rendah daripada harga beli. Jadi, capital loss itu wajar di dalam dunia saham. Untuk meminimalisir capital loss, maka kalian harus mempunyai trading plan yang jelas dan money management yang benar. Istilah yang kedelapan, dividen. Selain mencari keuntungan dalam bentuk capital gain, biasanya investor juga akan mencari yang namanya dividen. Dividen adalah keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan. Biasanya perusahaan memberikan dividen kepada para investornya. Besaran dividen tergantung dari masing-masing kebijakan perusahaan. Sebagai informasi, ada perusahaan yang membagi dividen setiap tahunnya. Ada juga perusahaan yang membagi dividen setahun 2 kali. Tapi juga ada perusahaan yang tidak bagi dividen sama sekali. Nah, biasanya untuk investor itu mengejar yang namanya dividen. Untuk para trader biasanya dia mengejar yang namanya capital gain. Nah, kalian tipe yang mana? Investor atau trader? Kami juga sudah bahas di video yang ini ya. Ada baiknya kalau kalian harus tentukan dulu kalian tipe investor atau tipe trader sebelum terjun di dunia pasar saham. Cukup sekian video kita kali ini. Jika dirasa video ini bermanfaat buat kalian dan perlu kami ingatkan lagi, jangan ragu untuk klik like and subscribe. Dan teman-teman, jika ada kritik saran yang bisa membangun channel ini, silahkan cek dan komen di kolom komentar ya, supaya kita bisa memberikan video-video menarik seputar dunia investasi berikutnya. Thanks for watching and see ya.